Kasus viral komentar kurang terpuji terhadap pasien BPJS di media sosial memasuki babak akhir. Norma Zahara, oknum staf administrasi berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, paruh waktu di RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya, resmi mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya pada Kamis, 6 Agustus 2026. Direktur Utama RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya, Dr. Budi Tirmadi, mengonfirmasi bahwa pihak manajemen rumah sakit telah menerima surat pengunduran diri yang bersangkutan. Manajemen RSUD langsung meneruskan dan merekomendasikan surat pengunduran diri tersebut kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM, Kota Tasikmalaya guna ditindaklanjuti secara administratif. Langkah ini diambil mengingat ikatan kontrak kerja Norma Zahara dibuat langsung dengan pemerintah Kota Tasikmalaya melalui BKPSDM. Sedangkan pihak RSUD Dr. Soekarjo hanya berkapasitas sebagai instansi penempatan kerja. Dengan dilimpahkannya berkas tersebut ke BKPSDM, keputusan resmi mengenai penghentian hubungan kerja dan status kepegawaian Norma Zahara kini sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Langkah pengunduran diri ini diharapkan menjadi penutup dari polemik yang sempat mencoreng nama baik institusi pelayanan kesehatan setempat, sekaligus menjadi pengingat pentingnya menjaga etika profesi bagi seluruh aparatur sipil di Kota Tasikmalaya. Pelaku ini sudah melayangkan surat cuti. Per hari ini yang bersangkutan mengajukan surat pengunduran diri. Oh, pengunduran diri. Pengunduran diri. Itu tadi pagi atau hari ini tadi Pak? Ya, hari ini. Hari ini. Mungkin langkah selanjutnya apa mungkin dari pihak rumah sakit? Kami akan bersurat kepada Kepala BKPSDM Kota Tasikmalaya karena memang perjanjian kontrak perjanjian kerja PTKK paruh waktu ini adalah antara Kepala BKPSDM dengan yang bersangkutan. Begitu, sudah dilakukan kirim ke BKPSDM? Ya. Nanti waktunya seperti apa mungkin balasan dari pihak BKPSDM? Artinya kan kontrak mereka dari pihak Pemkot. Betul ya. Kita lihat nanti mungkin tindakan selanjutnya dari BKPSDM. Dari BKPSDM. Berarti kalau secara aturan resminya sudah mengundur diri, sekarang udah ya. Betul. Tinggal mungkin menunggu dari pihak BKPSDM gitu Pak. Berapa tahun? Sebenarnya kalau di RSUD sendiri itu setidaknya sudah 5 tahun lebih ya. Persisnya saya mungkin harus melihat lagi data. Tapi terkait dengan sebagai P3K paruh waktu memang per September tahun kemarin. Oh. Iya kan, memang baru tahun kemarin ada P3K. Itu ada alasan tertentu nggak sih di surat pengunduran dirinya atau mungkin gimana gitu Pak? Mungkin sekilas. Kesehatan. Kena mental apa gimana, Pak? Kesehatan mungkin. Saya tidak bisa bicara lebih jauh ya, tapi itu alasan yang dikemukakan oleh yang bersangkutan. Artinya berarti hari kemarin hari terakhir dia masuk kerja berarti Pak ya? Betul. Pak Dirut, apa ada langkah ke depan untuk pendampingan psikologis si terduga itu, Pak? Anjir. Ya, memang rumah sakit. kaitan dengan pendampingan sebenarnya yang bersangkutan ini memang juga ada pengobatan ya. Ya, katanya sedang menjalani pengobatan. Oh, Psikiaternya? informasinya Pak? Rupanya. Infonya psikiater atau apa sih informasinya kita dapat? Tidak bisa bicara lebih jauh ya. Rahasia pasien. Ya, betul. Oke, yang pasti udah resmi mengundurkan diri ya untuk di sini. Didampingi KPID juga Pak. Terduga pelaku ini. Ya, saya rasa itu tindakan tegasnya kan sesuai aturan. Itu saya kemarin juga ketika informasi itu kemarin pagi datang ke saya menyampaikan langsung ke Pak Direktur, terutama Pak Direktur, saya bilang ya posisinya apa di sana? Posisinya administrasi ya, kantor di sana administrasi. Itu kemudian juga P3K atau PNS atau bukan? Nah, ternyata P3K paruh waktu ya. Kalau P3K paruh waktu, silakan Pak sesuai aturannya. Saya bilang ada sanksi di sana, dikarenakan sanksi sesuai dengan aturan. Jadi Sanksinya ringan, Pak, berarti, Pak? Untuk kualifikasi sanksinya ringan berarti, ya, itu kan sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan dibuat kan sebetulnya di sana sesuai gitu. Jadi sesuai dia melakukan apa kan itu sudah sesuai. Ringan ataupun tidak kan berarti kita harus ada kesesuaian dengan aturan itu. Kalau saya Pak Direktur melanggar aturan itu berarti kan balik lagi gitu, karena ada undang-undangnya, ada peraturannya di sana. Dan juga yang bersangkutan saya rasa sudah dapat sanksi sosial ya. Kita juga jaga bersama-sama, bukan yang bersangkutan saja tapi juga keluarganya gitu. Dan saya yakin rumah sakit ataupun instansi manapun
di tempat almarhum Yusrizal ini dilayani, tidak ada keinginan untuk membiarkan pasien ini meninggal, karena memang tujuannya adalah bagaimana harapan hidup ini di masyarakat, di warga indikator tersebut yang dicapai. Jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norma Zahara. Izinkan saya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan saya yang sebesar-besarnya terhadap sikap dan tindakan saya di sosial media Threads yang telah menyinggung dan menyakiti almarhum Yurizal beserta keluarga. Terkhusus untuk mereka dan untuk pada umumnya, saya meminta maaf kepada netizen Indonesia untuk memaafkan perbuatan saya yang tidak senonoh dan sangat-sangat tidak mencerminkan sebagai manusia. Saya menyadari hal itu sangatlah tidak pantas dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sampai saat ini penyesalan itu masih ada dan saya terus berupaya untuk mengendalikan semuanya dengan berbuat lebih baik lagi dan memperbaiki sikap saya yang tidak layak dan tidak pantas. Mengenai pekerjaan saya bertanggung jawab penuh dengan kedinasan dan instansi yang terkait dengan saya untuk diselesaikan dengan aturan yang berlaku. Saya siap menerima konsekuensi apapun itu yang menjadi keputusan yang sesuai dengan aturan. Saya memohon kepada netizen yang budiman untuk menghentikan aktivitas apapun itu yang mengganggu keluarga saya, yang mengkaitkan dengan keluarga saya, apapun itu. Saya murni sangat menyesal dan saya akan bertanggung jawab penuh dengan perbuatan saya, terutama dengan pekerjaan saya. Saya minta netizen yang budiman sudah jangan mengkaitkan semua ini dengan keluarga saya, karena mereka tidak tahu apa-apa. Ini murni kesalahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait isu ramai mungkin terkait dugaan nakes dari pihak di RSUD, seperti apa mungkin menanggapinya, Pak? Ya, baik. Saya selaku direktur ya RSUD Dr. Soekarjo memberikan klarifikasi ya terkait berita yang beredar. Yang pertama bahwa itu memang ada karyawan RSUD Dr. Soekarjo yang dimaksudkan di dalam konten tersebut, bahwa memang yang bersangkutan betul itu adalah karyawan dari RSUD Dr. Soekarjo, tapi yang perlu saya klarifikasi bahwa yang bersangkutan itu staf administrasi biasa, bukan tenaga kesehatan ya. Lalu mungkin dari tindakan dari pihak RS manajemen seperti apa mungkin kejadian yang ramai mungkin? Betul. Karena memang ini saya sendiri pun secara pribadi baru menerima informasi terkait dengan berita ini tadi pagi ya, dan langsung dibuatkan surat panggilan kepada yang bersangkutan untuk menghadap ke atasan langsung, dan beliau sudah hadir yang bersangkutan dan dilakukan BAP ya, pemeriksaan investigasi oleh atasan langsung gitu ya. Dan karena yang bersangkutan ini merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu ya, sehingga kami pun kaitan dengan tindakan yang harus dilakukan ini, kami juga berkonsultasi dan berkoordinasi dengan BKPSDM dan Inspektorat Pemerintah Kota Tasikmalaya. Untuk sanksinya sendiri Pak, itu dari pihak manajemen rumah sakit seperti apa Pak? Nah, bahwa memang ini yang bersangkutan ini kan memang secara nomenklatur tadi ya P3K paruh waktu. Oke. Cuma di dalam Undang-Undang ASN memang itu belum termaktub terkait dengan hal itu, tapi ada di dalam perjanjiannya. Jadi kita akan melakukan penindakan sesuai dengan kriteria yang muncul di dalam perjanjian tersebut. Pak, maksudnya kepada pelanggaran apa sih Pak kalau di media sosial untuk PSN? Kriterianya mungkin? Ya itu secara kita kan ada ringan, ada sedang, ada berat ya. Kalau untuk paling berat mungkin apa mungkin? Kalau kan pasti kan ada dituangkan di poin-poin itu mungkin, pengetahuan dari pihak manajemen. Kalau secara kriteria ini masuknya ke
belum bisa diinin ya. Mungkin kita masih berkonsultasi ya dengan BKPSDM, maksudnya kriteria yang mana begitu ya. Itu apakah ringan, apakah sedang atau berat, melihat dari mungkin tindakan apa yang sudah dilakukan oleh yang bersangkutan dan sejauh mana dampaknya itu mungkin ya nanti ada kajian lebih lanjut, misalkan ringan seperti apa begitu ya, kalau sedang seperti apa, kalau berat seperti apa. Oh gitu. Mungkin Pak, untuk informasinya memang untuk perpanjangan kontrak ini awal September ya mungkin Pak ya, informasi untuk ketiga paruh waktu ini. Mungkin apakah sudah mendapat informasi untuk perpanjangan paruh waktu ini? Kontraknya gitu. Kontrak. Informasinya Pak? Belum ada informasi ya. Tapi Satu lagi Pak, terkait mungkin memang benar nggak sih Pak, Norma ini anak salah satu anggota dewan Pak? Informasi karena netizen banyak yang ngomong bahkan mengetek salah satu salah satu parpol Pak, netizen itu. Ya mungkin kita pengen menegaskan untuk meluruskan lah gitu Pak. kalau saya sih bicara pada kapasitas direktur ya, mungkin saya tidak berbicara di luar itulah. Okay. Hanya bahwa betul yang bersangkutan ini karyawan RSUD. Betul, saya pastikan itu dan bekerja di RSUD sebagai staf administrasi dengan status ketiga kapal tebak. Sudah berapa tahun sih Pak untuk Norma ini mungkin? Nah, kalau itu memang setidaknya lebih dari 5 tahun yang saya ingat begitu ya. Lebih dari 5 tahun lah begitu ya. Harapan mungkin dengan kejadian ini apa nih mungkin ke depan, perbaikan apa aja yang akan dilakukan dari manajemen? Ya, himbauan tentunya ya ke seluruh karyawan RSUD bahwa untuk lebih bijak ya dalam memberikan komentar di media sosial ya, apalagi komentarnya ini langsung terkait dengan layanan kesehatan di mana kami pun RSUD ini kan fasilitas yang memberikan layanan kesehatan begitu ya, artinya ya harusnya justru sama-sama bisa memahami keinginan masyarakat, bisa sama-sama bisa merespon lah keinginan masyarakat seperti apa begitu ya. Harapannya seperti itu. Tadi ya hanya sekedar kaitan dengan himbauan, tapi ketika ada yang bertindak lebih jauh seperti yang terjadi saat ini ya tentu kita pun harus bertindak ya.